Area fakultas, Area oke, fakultas. Ono tulisan anak gini, dilarang parkir di area Tuhan. Sing ospek kaum gondrong-gondrong sarungan kutangan. Iya. Dan dia mengusung tema Tuhan membusuk. Tuhan membusuk. Dek bosok tuh. Kembali lagi bersama saya Karim Sujatmiko. Di balik keminter ada undercover, di mana kita harus menelan pahit dari kejamnya kehidupan ini, karena kita tahu kita hidup di dunia yang tidak baik-baik saja. Kalau biasanya di keminter saya membahas tentang pendidikan yang sepertinya menyenangkan, banyak yang bisa dipetik dari pelajaran-pelajaran di sekolah, di kampus. Tapi di undercover kita akan mengungkap sisi gelap dari kali ini adalah dunia perkuliahan. Kalau di episode sebelumnya kita membahas tentang pelecehan seksual di sekolah tinggi, kali ini ini cukup menyenangkan kasusnya untuk dibahas. Dan saya sudah bersama narasumber saya kali ini. Ya, saya sudah bersama Anton, dan Anton ini adalah alumni ya? Ya, betul ya? Mas. Alumni di salah satu kampus berbasis agama di Surabaya, yang lagi-lagi lokasinya ada di pinggir rel kereta api, betul ya? Iya betul Mas Mas. Anton. Nah, kasus yang ingin saya bahas kali ini adalah di kampus tersebut. Itu ketika menjalankan ospek di angkatannya Mas Anton, itu mengalami banyak sekali kontroversi. Apakah kontroversinya sama dengan episode pertama ketika kita membahas kampus ini juga? Sepertinya memang banyak masalah kampus ini, Cok. Anyway, Mas Anton, angkatan berapa, Mas Anton? Saya angkatan 14 Mas. Angkatan 14. Ya. Kenapa kok saya 2 kali nih dapat kasus ospek di kampus ini bermasalah? Ospek yang episode 1, dia melihat temannya dipukuli sama seniornya karena mengibarkan bendera oranye. Lucu kan? Lucu kan? Jadi ada maba diantemi senior gara-gara ngibarno bendera kuning. Menurutmu itu emang gak oleh ya ngibarno bendera kuning? Karena saya kapan hari main ke sana dan dipampang jelas bendera kuning, kenapa nggak boleh dikibarkan? Padahal bendera kuning mayoritas Mas. Nah, saya juga bahas gitu waktu itu. Bisa memberikan sedikit klarifikasi tambahan nggak? Mungkin ini anaknya dari ini paling fakultas yang basicnya kebanyakan mayoritas hijau. Oh, berarti di situ ada 2 basis ya? Ada. Oh, Ada hijau, ada merah. sedikit, Cok, seru, Cok. Oh, merah kayaknya nggak sekencang itu deh. Iya, nggak sekencang itu. Jadi kuning dan hijau. Kuning dan hijau mesti keras-keresan saingan. Padahal satu kampus ya, dan mereka statusnya adalah ormek, nggak punya wewenang sebesar itu harusnya untuk memukuli orang ya. Mas Anton, ada masalah apa di ospekmu kali ini? Mukuli orang juga kah? Enggak Mas, lebih ekstrim daripada mukulin orang. Bunuh? Enggak, mukulin ini keyakinan orang-orang. Yang dipukuli keyakinannya? Iya, Menarik. Jadi kalau di kasus episode pertama yang dipukuli orangnya, ini keyakinannya. keyakinannya. Keyakinan itu dalam artian apa? Faith, agama, Iya, faith, ya, agama. kepercayaan diri, Percayaan juga. kepercayaan juga dipukuli. Iya. Gimana? Ini kan bahasanya sangat filosofis ya. Untuk realnya gimana? Maksudnya kepercayaan dipukuli itu gimana? Jadi pas waktu itu bayangin masih anak-anak SMA, baru lulus SMA. Terus lihat judul atau tema ospek itu bener-bener istilah bayangkara syahadat terus nak kuno. Temanya judulnya Tuhan membusuk. Yang namanya anjir aku syahadat terus Mas. Awakmu iki lulusan dari SMA yang gimana? Apakah SMA Islam? Untungnya aku sama Islam. Nah, justru karena kamu dari lulusan SMA Islam, kamu ndredeg kena ospek koyo ngono. Iya. Jadi ospeknya Zul tadi punya tema ya. Tema apa temanya? Tuhan membusuk. Ospek iki. Arek SMA setas mlebu, Pas mlebu. pengen kuliah. Pengen kuliah kena, pengen paling nggak SAD lah, apa lah pendidikan lah. Nah kok malah bunyi ini cuk. Tuhan membusuk. Iya. Ini apa? Baunya apa? Expired? Apa? ya apa maksudnya? Enggak bisa. Tuhan harus expired. Cuk. Saya nggak ngerti. Mungkin ada kondisi tertentu di mana di sebuah tempat dan di suatu waktu ada orang yang kepercayaannya sudah udah
nggak berlaku lagi. Kita kasih contoh misalnya waktu zaman perang salib atau zaman kekuasaan Islam di Eropa, ketika kerajaan Kristen menyerang suatu negara bisa berubah agama begitu saja. Di Spanyol contohnya kan, Andalus itu kan dia berubah jadi Kristen waktu itu dan switch lagi menjadi Islam ketika Islam menyerang lagi. Itu kan bisa dikatakan sebagai ajaran yang expired atau mulai ditinggalkan. Nah, yang saya tanyakan, ospek menggunakan tema Tuhan membusuk ini kan filosofi sebenarnya ya, karena ini dua hal yang nggak mungkin terjadi gitu. Maksudnya gimana? Tuhan membusuk ini gimana? Jadi pas waktu itu dari pihak panitia atau pengelola acara ospek itu nggak ada penjelasan khusus tentang tema Tuhan membusuk itu. Jadi kayak misalkan Tuhan membusuk, kita itu malah dikasih istilahnya apa ya? Kon gak usah nyembah Tuhan, ilingnya harus cukup. Arek gondrong-gondrong. Sorry. Ospek sarungan tak lho nanti cuk, kuliah nanti kok isinya kok tak pasar iki. Sarungan terus kutangan ya, bape mampu bisa. Sing ospek kamu gondrong-gondrong, sarungan, kutangan. Iya. Dan dia mengusung tema Tuhan membusuk. Tuhan membusuk. Tetes bosok tuh. Bosok kan sebenarnya persiapan ospekmu kan. Karena gak ada peraturan tetap ngono. Kenapa ngospek nggawe sarung? Dek iku teko nang tangan sarungan, Tuhan membusuk. Ya gak. Ya pas arek-arek dilebokno maba-maba iku mau. Telepon nanti iki. Nah, apa? Aula lah, domba-domba tersesat iku mau. Kabeh dituntun ya. Kenapa kamu menyebutkan agama tertentu? Oke? Dituntun digereng. Siapa yang berani debat saya? Ngono lah. Iya narik lulus SMA mau dijak debat ngono. Yo kan basicnya sing biyen mek nyangkruk tok. Futsal yo kan mancing talampuk. Busuk mur-mur buka wis jak debat Tuhan membusuk. Padahal sing kurang kenal ambek Tuhan iku. Dijak debat Tuhan membusuk. Malah ono sing ngomongin Mas. Kamu pesantren mana? Suruh sini kiaimu. Ngobrol sama saya. Padahal dek ya ini ya. Iya. Betul, iki mau kiai ini cuma lo ospek cuk ngatel. Agak sulit dipahami. Iki wis oleh persetujuan dosen apa gorong sih? Wes iku Mas. Wes disetujui dosen nih. Iya wes ACC wes fix. Cancuk epic cuk. Dan iku mahasiswa baru. Akhirnya ono sing berani speak up gak untuk Mas, waktu itu ono aku gak ngerti ya iku settingnya sama Poga. Soalnya kan biasanya kan ono hal-hal sing seperti itu. Jadi waktu itu ono dua mahasiswa baru. Sing pertama iki toko golongan wong kono. Sing mayoritas bendera kuning. Nah, arek iki nglawan. Ini bla 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 bla. Jangan kayak gini, Kak. Kita enggak tahu apa-apa kok gini-gini. Sedangkan sate ono perempuan ternyata dia basicnya iku wis pernah kuliah ngono lho. Oh, jadi, kuliah mana? Kuliah mana ndek kene. Terus hal kayak ini iki dhek apa menyadari bahwa itu pembodohan gitu. Jadi perlawanannya dua arah tentang kayak misalkan ngejelasno iki ku bahwa iki pembodohan ambek sitoke maneh iku dhek apa ya istilah kono terlalu ekstrim lah mbek arek-arek iki ya iku mau arek loro sing lawan. Terjadi dialektika, perdebatan terjadi di situ. Di depan. Arek-arek sing liyane lah, Bang, main ML. Meneng ae to. Meneng kukur. Didelok itu. Sing mbok lakoni apa Mas iku? Aku ya nak mburi Mas ngene-ngene tok ya Allah. Ya Allah sing ngene tok iki teman tagak iku ya gitu aku. Kamu sendiri hatimu tergetar ya? Maksudnya takut dengan tagline Tuhan membusuk ini? Iya Mas, Tuhan di mana-mana pas waktu itu. Dilarang parkir di area Tuhan. Hah? Maksudnya apa? Oh, tulisan gede ya. Jadi di area kampus nih? Area fakultas lah. Nang area fakultas, area oke, fakultas. Terus? Ono tulisan nak gini, dilarang parkir di area Tuhan. Saya Tuhan, jangan main-main. Terus pakai tulisan apa mana ya? Gak jelas. Mari ngono pas iki sih pas ya mungkin ngobrol-ngobrol santai ngono ya, kayak masih ngomong. Saya ini Tuhan. Senior mau sing ngomong ngono. Iya, saya ini Tuhan. Kamu juga Tuhan. Saya ini semua Tuhan. Aku
bisa itu ya ini kan maksudnya ini ya. Jangan parkir di area Tuhan, Pak. Lucu banget, Cok. Tapi di antara Tuhan-Tuhan sing ono nang fakultasmu iku, ono Tuhan sarungan ya kan? Tuhan kutangan. Tuhan gondrong. Tuhan apa gak enak. Tuhan apa gak enak. Tuhan jagang tengah ono. Pas itu kan ono area parkir Tuhan. Nah, mereka dalam tema ospekmu iki menyerang agama tertentu nggak? Maksudnya Tuhan agama tertentu nggak? Basicnya sebenarnya kan kebanyakan ya mayoritas lah ya. Sebagai seorang muslim tapi nak ngono dhek gak apa ya istilahnya gak sing menjurus nak agama itu mau. Jadi dhek lebih implisit. Dhek lebih kayak menyadarkan tentang individual tekok pribadi masing-masing ngono mau. Bahwa tuh kan itu sebenarnya iki sing tak temokno ketika aku pas mari ospek. Jadi nak ngono gak ana penjelasan secara detail bahwa apa sih artinya Tuhan membusuk itu mau. Akhirnya aku berusaha mencari tahu. Goleki kan. Koyo misalkan contoh sing paling sederhana adalah ketika proses terjadinya Jumatan. Nah, Jumatan kan ada niat ibadah. Lambi api, sarung api, wangi ya kan, sendal. Semayang deh, mari khotbah mari mulai sendal bilang. Nomor sak tidak komplogi kan. Yo sandal wong liya. Wah, iki cuk apik cuk. Jalan sandal mulai. Lah, teko iki mau peristiwa iki mau bahwa awak dhewe wis ket awal niat ibadah. Terus mari ibadah dan sedang di rumah Tuhan. Kok dhewe seketika iku ya mungkin kok sing sampean sampai mau seketika iku berubah ngono lho. Lah sing dimaksud Tuhan membusuk iku lek menurutku pribadi bukan secara universal tapi tentang pribadi masing-masing iku mau. Oke, sing akhirnya melupakan akidahe. Padahal kan dhek kudune Jumatan ya Jumatan ngono, gak usah mikir sendal. Mulai nyeker gak apa-apa. Gak apa-apa. Biasanya golek sing apik sih wong. Tapi ya iku mau mungkin sing jadi garis bawah, dan yang di garis bawahi adalah nggak semua orang, nggak semua mahasiswa baru ini paham ngono. Karena tema ini terlalu ekstrim ngono. Kon sik tas mlebu kuliah moro-moro seniormu ngomong Tuhan membusuk iki kan terlalu ekstrim. Umpamane basis kampusmu adalah basis agama. Ya kan? Akhirnya kontroversi sejauh apa ini? Selain derdek-derdek akidahnya kena. Ternyata sebelum Hamin satu acara selesai, semua itu diobongi Mas diring kesini. Jadi kok ninggalnya jejak ngono lho. Menghapus jejak. Peter Pan. Itu mau kayak misal di area parkir di area itu, cukup. Oke. Apa mari ono kok maneh kok sing tulisan gede mau. Saya ini Tuhan, kamu Tuhan, kita semua Tuhan. Apa lu tega itu Mas? Oke. Pelang-pelangnya itu dibakar kabeh intinya. Tulisan-tulisannya itu dibakar semua untuk menghilangkan jejak. Lah kok menini ternyata ono berita bahwa iki mau wis kesebar luas. Maksudnya kesebar luas sih kemana? Ya nak ndi contoh sing nang Ketintang? Ya bisa. Pabrik kulit Wonocolo. Iku sik ide. Oh sik ide. Lebih luas lagi nanti. Lebih luas lagi nak Turki. Hah, guyon iki. Ke Turki. Gak temenan iki. Kasah kakean cangkem tak platok ndasmu we. Bajingan. Mas iki dosenku yang ngomong, teman saya telepon kemarin acara ini sukses ya tapi dalam hal negatif. Sampai internasional beritanya ngomong ngono. Kok iso wong Turki ngurusi ospekmu iki lho? Mbok, kan wong kono iki sih Mas, satu sih. Iya, oke. Jadi kok pembahasan tentang Tuhan itu wong Turki gak ngurusi wong pondok jati. Iya sih tapi. Kok iso sampai Turki ya? Sopo sing nggawa rono Bapak Raffi? Ternyata iki kan harusnya ospek ini mau secara intern kan. Iya. Orang-orang di dalam kampus kok yang tahu kan. Iya, memang sewajarnya begitu. Kok bisa menyebar? Usut punya usut. Dari ini ono salah satu wartawan, jurnalis sing ngeliput iki mau. Ambek dhek nggawe argumen sendiri kemudian dipublish. Iya. Sampai Turki? Iya, sampai yo mungkin negara-negara Islam. Negara-negara Islam Arab. Ya jadi. Loh, berarti sepengetahuan moe sampai Turki, iki temenan iki. Lek apa spesifik negara gak ro, pokoknya negara timur sing basisnya Islam lah.
Kayak ngono iku mau. Ono isu kok ngono apa real terjadi? Iki dosenku sing cerita sih. Dosen cerita nek iki nyebar sampai nang Iya. negara Islami. Dengan tema Tuhan membusuk Tuhan iki. membusuk. Bahkan sebelum iku jadi ono arek wedok jenenge sapa ya lali aku. Bisa jadi. Sopo? Harus kayak arek wedok gitu. Iki Saiki temenan gak? iya paling lali aku Mas. Pokoknya sak urunge dhek mlebu dhek diterna SMS. Enak kuliah. Delok tema ospek. Jret. Oh. Enak gak sido dicak mulih. Lho iki temenan iki? Temenan iki. Gak sido jenenge gak ono. Jenenge sih ono tapi arek gak ono. Iki dia gak melu ospek apa dia mengundurkan diri dari perkuliahan? Dia mengundurkan diri dari ospek dan perkuliahan. Jancuk. Dia pindah kampus. Pindah kampus. Karena ndelok uraan koyo ngono. Iya. Wih, ya parah sih. Iku iya. Lah bisa jadi dia sing cepu. Gak mungkin. Kok iso? Kok iso yakin gak mungkin ngono? Soalnya bacaane iku imut-imut. Bacaane imut-imut. Iya. Sik tak iki urip nang dunya pirang tahun sih kok iso bocah mbek wong imut-imut iki lho. Hah? Enggak ro Adul rabi peng loro ro gak kon. Imut lho Adul iku. Imut ya sak iku. Rabi peng loro lho Dek. Sik terus apa sih lek ngarani? Indikasi senyebarno belum diketahui. Belum diketahui. Dan mungkin apa ya iku sing menyebarno iku mau mungkin dekengane gede mungkin ya. Jadi koyo wis lebih baik kon gawe iki penjelasan tentang kon sing mbok maksud Tuhan membusuk iku apa melalui misal kok ketua panitia. Klarifikasi lah. Yo klarifikasi ku mau. Via apa waktu itu? Jadi kayakane merono kayane. Hah? Budal Turki lah tambah enak, Cuk. Aduh, anak ngarep seberangi kowe. Embolan aja. Oh, aku ngerti. Oh nyebrang, klarifikasi ini. Iya, nyebrang kayaknya. Tengok kamusmu nyebrang karena markas kan itu. Iya, markas besar. Markas besar dan klarifikasi nang kono. Kancamu kon ngerti gak? Maksudnya panitia sing melakukan klarifikasi ku kon ngerti wong ini. Arek iki lho sing klarifikasi. Iku ketua ya sing acara. Yang ngerti ya kamu? Dia melakukan klarifikasi. Ya iku mau jelasno tetek bengek akhirnya iku mau. Iya apa bentuk klarifikasi ini? Kon ngerti gak? Kenapa dia membuat tema Tuhan membusuk nang ospekmu untuk mempengaruhi Soalnya pas waktu mungkin ke zamanku sampai ndukur-ndukur iku Mas, temanya selalu asik Mas. Contoh? Contoh iku aku lek gak salah ya, lek gak lali iku apa? Menelanjangi Pancasila ta opo. Lek aku gak lali ya tapi ya. Pokoknya sopan sangar lah, mandek ya teko angkatanku. Wes iku mandek. Kayak misal gak ono hal-hal caci maki, kekerasan, terus tema-tema sing gak karo-karuan iku gak oleh. Angkatan setelahmu gak ono tema? Gak ono tema-tema standar kabeh. Standar apa? Bunga matahari. Oyot pring. Enggak tema oyot pring. Gak ono lah. Gak ono. Oh, boleh nyembuh temanya gak asik kok, gak seru. Apa? Sing temanya ngisor ki kok. Enggak terlalu berani lagi, gak ekstrim. Iya wis gak wani-wani. Sing paling parah iku pas ketika ospek iku mau ya. Kancaku telat, kitik-kitik teko. Telat tak keri deh. Iya, kitik-kitik. Kok ditik-ditik. Lagu lah tek 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 tek. Nah, telat. Telat terus ditakoki. Dari mana kamu? Ini Kak, rumah saya jauh dari Bojonegoro. Dia bedal toko Bojonegoro. Iya, ngebis sewakno. Mare ngono. Malah, Kak, ini Kak telat Kak. Ngono, sekali lak ngono sih ya. Iya, kompor. Iya, dikerombole. Kamu hukumannya adan pakai bahasa Jawa. Cok. Jadi koyo pas waktu iku arek-arek iku padha ndelok dheke. Dheke ngadeg nak koyo apa jembatan inilah ngadeg ini wis koyo kok Bilal lah. Iya, Pak Bilal. Muazin. Iya, muazin adan gawe bahasa Jawa. Omah gede. Iya? Iya, kan sing wani guyu. Kan soalnya wedi. Omah gede. Ayo salat. Ayo sholat kan? Iya, ayo sholat. Ayo menang. Sampai kemarin. Aslinya ya merinding tapi ya kudu guyu ya kan tapi ya pedih soalnya. Dan itu dilakoni ambek? Dilakoni sampai kemari. Mbak kok mati barang. Sak kok mati? Iya. Asen lagi agak basa Jawa. Basa Jawa. Tapi ono hukuman gak sih gawe panitia ospek dan jajarannya sing mari klarifikasi mau dan melakukan iki dan terliput media viral? Apa konsekuensi yang harus ditanggung?
Ya aku gak ngerti secara detail ya. Mungkin nak kono iku mereka mendapatkan sesuatu sing istilahnya kok pelajaran lah, sing apa tamparan keras lah, bahwa ketika kon misal gawe acara itu kudu bener-bener proper, sapa wae sing liwat kene kudu mbok cek marung iki kok sampai istilahnya apa ya mikir sampai mengarep lah Mas, kok iso sampai bocor dan lain-lain. Jadi kok kudu bener-bener proper ngono iku. Mungkin setelah iku mau akhirnya pihak arek-arek misal kakak tingkat iku mau gak gelem gawe maneh karena ya mungkin efeknya ternyata separah iku. Iya. Jadi solusi yang diambil adalah gak bakal ono tema ekstrim maneh atau enggak tema ekstrim tapi diperketat protokolnya jaga bocor. Biasanya iku ono ndek iki Osma Prodi biasanya. Jadi iku ospek jurusan lah Pak ngono niku. Iya, sing gak seluas fakultas ya. Iku mau. Anak kono biasanya baru dek wae. Nekat-nekat gak karu-karuan. Karena aku ngerti jurusane si Anton iki adalah nah, kok disensor tenan, kok ndredeg kon. Nah. Kok disensor jurusannya. Iku memang iya. Mungkin seniormu kepikiran kalau anak-anak ini harus diberikan orientasi terlebih dahulu terkait mata kuliah yang bakal ditempuh. Nantinya CDE tetap kuat ambek akidahe. Karena dia akan menyelami banyak agama. Ya kan? Entah DE mlebu, tapi kan muslim ya mayoritasnya. Mayoritas muslim. Ya kan? Dia akan mempelajari agama yang lain. Makanya DE dikuatno akidahe dengan ajaran-ajaran ekstrim ben DE siap. Masuk akal gak ini? Iya masuk akal sebenarnya. Kayak ternyata itu sebenarnya banyak hal yang lebih ekstrim daripada tema ini mau nih. Hah? Apa? Yo kayak misalnya di perkuliahan dewe mau loh Mas. Jadi kayak kon iki saiki tak jejeli sik, mungkin maksudnya kakak tingkat. Yo. Sing gak acara ngono kan iki tak jejeli sik hal sing kok ngene. Lah kon ku gak ngerti ke depan iki bakal kaya apa. Mungkin iki sik lebih ringan daripada tantanganmu ke depan sebagai mahasiswa iki mau, jurusan iki mau mungkin kan kayak ngono. Iya, soalnya kan sak kuat-kuate akidahe wong, terus nek kena mata kuliah sing membandingkan agama-agama iku ya sok luntur akidahe. Contoh? Tapi apa ya? Contohnya? Enggak lah. Akidahmu sik kuat ya? Kuat es. Kuat ya? Yo, gak usah ATS iki lho kan es sih. Kuat ya? Kuat. Aman. Kuat apa kuatir? Kuat. Iya. Ono gak kancamu sing kuliah nang kene dan akhirnya murtad atau ateis? Murtad atau ateis gak, kebanyakan DE milih contohnya ya itu mau karena mungkin wong kebiasaan mempelajari filsafat sing dimana anak kono itu kan gawe logika kan. Batas logika kan adalah keimanan atau kepercayaan. Oke. Lah mungkin kok iki mau dia nerobos hal iku mau. Jadi kayak aku kan sering mikir kayak bayangno ya logika kan dibatasi wis kayak ngene menungsone lek misalkan gak dibatasi tambah gak karu-karuan. Jadi lebih ke maine agnostik malah. Agnostik. Iya. Dia tetap percaya sama Tuhan tapi iya. Agama adalah hanya kesepakatan manusia ngono. Ono sing dadi agnostik. Oke. Karena kuliah nang kono. Ya contohlah itu mau simpel itu, kan aku sembayangnya cukup. Kan simpel kan sini. Konco-koncomu sing agnostik saiki kerja apa? Kayak perkoran kan. Lo perkoran. Padahal saiki detik.com cara website. Apa sing dioper? Saiki kerjane dhek nge-share link ya. Terima kasih Anton. Iya. Luar biasa, ini salah satu sisi gelap dari salah satu jurusan di salah satu kampus berbasis agama. Resikonya cukup besar terkait dengan akidah ya. Gak kabeh wong iso. Betul. Ngono. Kudune saringan iso luwih ketat maneh. Apa aku gak ngerti apa saiki kebijaksanaan kampus mengatasi mungkin teko pendapatmu mau, mungkin ono kancamu sing delok atau jajaran petinggi kampusmu sing delok iki akan mempertimbangkan kok iso mahasiswaku akeh sing kalah akidahe. Mungkin ya gak ngerti maneh. At least iki kono ngerti kabeh nek akidah iku ya gak iso diketulinan. Iya, betul. Ya Gus. Terima kasih CS-ku sudah menonton Undercover episode kali ini. Kita akan dapat apa lagi di episode berikutnya. Kalau kalian punya kejadian buruk atau pengalaman buruk di duniamu, mau kerja mau kuliah langsung aja DM nang
@komedi sandi. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Undercover. Saya Karim Sujatmiko.